definisinya prosedur adalah jika lintas depan semen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SN Academy Center. Kali ini SNCC akan membahas mengenai prosedur pengendalian dokumentasi ISO. Oke, yang pertama, jadi dokumen itu sebenarnya apa sih? Nah, ini banyak pertanyaan dari rekan-rekan improvement. Kadang-kadang ada yang sudah menjalani ISO bertahun-tahun, sampai saat ini pun belum tahu dokumentasi ISO itu yang seperti apa. Kadang-kadang ditanya prosedur, yang dikasih surat menyurat, ditanya instruksi kerja, yang dikasih SK. Nah, ini pernah terjadi seperti itu. Tetapi rekan-rekan sebenarnya nggak usah bingung ya. Dokumen ISO ini pada dasarnya diminta adalah semua pedoman yang terkait dengan sistem manajemen yang ada di organisasi. Inilah dokumen yang harus dibuat, ditetapkan, dan dikendalikan. Nah, kata kuncinya itu dokumentasi ISO seperti itu. Bukan seluruh dokumen yang ada dikendalikan, enggak, karena nanti akan numpuk dan terlalu banyak, teman-teman. Oke, rekan-rekan improvement, kita lanjut ke prosedur pengendalian dokumen. Banyak pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok prosedur itu harus dikendalikan. Kadang-kadang ada yang memang tidak tahu istilah nomor dokumen, nomor revisi, tanggal terbit. Nah, ini banyak teman-teman organisasi ya yang sudah menerapkan ISO juga belum paham secara betul apa sih nomor dokumen, nomor revisi, tanggal terbit. Mungkin kalau untuk levelnya MR atau dokumen controller paham, tapi untuk level-level yang lain, unit kerja yang lain kadang-kadang tidak memahami itu. Pada dasarnya ini organisasi perlu men-share ya, perlu menyampaikan dokumen ini sebenarnya dikendalikan loh. Kadang-kadang ada stempel terkendali, ya, cap terkendali, tidak terkendali, ada yang istilahnya uncontrol. Nah, ini perlu disampaikan ke rekan-rekan yang lain, unit kerja yang lain. Oke. Nah, biasanya di dalam suatu prosedur ya, suatu prosedur itu ini ada istilah perencanaan pembuatan dokumen, terus kemudian penyusunan dokumen, peninjauan dokumen, dan pengesahan dokumen. Nah, untuk perancangan dokumen yang pertama ini biasanya ini ada istilah pemetaan proses bisnis. Banyak organisasi ini yang sampai saat ini mereka itu belum bisa memilah-milih prosedur apa yang layak atau yang cocok untuk dibuat ya dan untuk dikendalikan. Oke, nah peta proses ini yang berdasarkan sepengetahuan saya yang pernah saya pelajari itu ada 3 proses ya. Yang pertama adalah managerial proses, yang kedua adalah main proses, yang terakhir adalah supporting proses. Nah, di managerial proses ini biasanya hal-halnya terkait dengan bisnis utamanya perusahaan ya, yang nanti rencananya ke depan perusahaan itu mau seperti apa. Seperti contoh visi misi yang ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua mengenai target-target perusahaan. Yang ketiga bagaimana caranya manajemen meninjau sistem atau perusahaannya dengan baik. Terus kemudian bagaimana perusahaan ini menetapkan gitu ya semacam bisnis plan gitu ya. Terus kemudian mungkin yang terakhir ini yang utama adalah bagaimana si manajemen menetapkan customer fokus, fokus kepada pelanggan. Dalam hal ini contohnya adalah mungkin survei kepuasan pelanggan. Proses utama biasanya ini tererat langsung dengan jasa pelayanannya atau proses produksinya yang kita sampaikan, kita berikan kepada end user atau customer. Nah, contohnya di proses utama adalah PPIC ya, atau Production and Planning. Di sini bagaimana seorang PPIC merencanakan proses produksi sampai pengiriman ke customer, dan mungkin dia menginventory ya, mengendalikan persediaan yang ada, apakah stok material ada atau tidak untuk proses produksi. Nah, biasanya PPIC menentukan itu. Terus yang selanjutnya adalah produksi. Nah, produksi ini yang memproduksi barangnya atau produknya. Kemudian ada proses QC di situ yang menginspek hasil proses produksi. Ada finishing, setelah finishing dia packing, habis packing dia kirim gitu ya. Nah, ini adalah proses utama. Proses pendukung biasanya mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di proses utama. Nah, contoh di situ ada operator, ada staff,
ada supervisor, maka harus ada pengendalian SDM. Ini biasanya ada yang namanya Departemen HRD. Nah, ini HRD ini masuk di supporting proses. Yang kedua, ada proses misalnya pengadaan barang dan jasa, purchasing ya, pembelian, ini masuk di dalam supporting proses. Kemudian ada cash flow, keuangan. Nah, ini Departemen Finance and Accounting biasanya masuk di proses pendukung. Dan ada General Affair atau mungkin bagian maintenance atau IT. Nah, ini juga masuk di proses pendukung. Intinya 3 proses tadi ini merupakan peta proses yang harus direncanakan di awal sebelum kita membuat suatu prosedur terdokumentasi. Oke, kita lanjut. Untuk kasus 9001-2015 memang agak berbeda ya sedikit istilah prosedur terdokumentasinya. Mereka ISO menyebut atau mengistilahkan adalah informasi yang terdokumentasi. Nah, kalau dulu adalah prosedur itu ada yang wajib, ada 6 prosedur wajib ya di versi 2008. 9001-2008 menyebutkan 6 prosedur wajib. Yang pertama adalah harus ada prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman atau catatan, ada prosedur pengendalian ketidaksesuaian sistem, ada prosedur internal audit, ada prosedur tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Nah, ada 6 prosedur wajib dikasih nama, namun istilahnya sekarang berbeda. Nah, makanya dokumen ISO meminta ya untuk versi yang saat ini yang terbaru, buatlah dokumen-dokumen yang ada potensi resiko atau berpotensi peluang. Itu yang utama dulu. Ada namanya istilah risk and opportunity. Nah, risk and opportunity ini kita bisa identifikasi di awal. Mungkin bisa saja secara strategic level atau di level-level strategis, atau mungkin di departemen kita juga bisa mengidentifikasi potensi resiko apa sih yang proses atau prosedur itu bisa menghambat sistem di suatu organisasi. Oke, kita lanjut dulu bagaimana sih dokumentasi yang kita akan kendalikan ya, seperti itu. Oke, yang pertama ada namanya rencana pembuatan dokumentasi sampai dengan pengesahan. Nah, biasanya sebelum organisasi membuat suatu dokumen atau prosedur, biasanya ada semacam skema ya, ada semacam skema. Ada yang membuat prosedur itu berdasarkan levelnya departemen, ada juga yang berdasarkan proses. Nah, kalau untuk yang level departemen itu sebenarnya gampang. Kita lihat job desk-nya, apa yang sudah dikerjakan, apakah sesuai dengan yang di lapangan. Kadang-kadang ada job description itu yang tidak realisasinya tidak sesuai ya, realisasinya berbeda antara job desk dengan aktualnya. Job desk bilangnya apa, aktualnya ternyata mungkin lebih dari ekspektasi. Nah, maka hal ini yang akan kita tuangkan di dalam suatu prosedur terdokumentasi. Nah, prosedur tersebut definisinya jika ada hubungan dengan lintas departemen. Nah, ini kita buatkanlah prosedur. Tapi ada yang mendefinisikan instruksi kerja juga sama, sebenarnya itu prosedur juga. Cuman instruksi kerja biasanya lebih spesifik ke departemen itu sendiri, seperti contoh instruksi kerja penggunaan alatnya atau cara kerjanya hanya di departemen itu sendiri. Nah, tadi definisinya prosedur adalah jika lintas departemen, artinya seperti itu. Oke, prosedur diajukan draftnya kepada manajemen atau kepada MR, kemudian direview. MR itu manajemen representatif ya rekan-rekan. Direview, dikaji, dipanggil departemen terkait, suruh duduk bareng. Terus kemudian dibahas kira-kira proses ini menggunakan formulir ini bisa dijalankan atau tidak. Ini ada toolsnya. Nah, ini disepakati biasanya bersama. Bentuk prosedur itu macam-macam. Kadang-kadang ada yang bentuknya flowchart, alur proses, ada juga yang narasi. Oke lah. Jadi tadi ada istilah prosedur dan instruksi kerja. Nah, prosedur biasanya ini hubungannya dengan lintas departemen. Nah, instruksi kerja ini hanya di satu departemen itu sendiri. Contoh instruksi kerja adalah tata cara penggunaan alat ya atau mesin, dan atau mungkin bagaimana caranya mereka melakukan pekerjaan di unit kerja itu sendiri. Nah, itu biasanya instruksi kerja. Tapi pada dasarnya antara prosedur dan instruksi kerja itu sama lah. Ini pedoman lah ya, sebagai guide dalam pelaksanaan suatu sistem. Itu seperti itu. Setelah duduk bareng dengan para pihak terkait, para departemen terkait, barulah dirumuskan ini menjadi suatu prosedur. Nah, nanti di dalam masing-masing departemen itu saya yakin akan ada bukti penerapannya.
seperti penggunaan formulir atau mungkin aplikasi berbasis komputer ya. Nah ini nanti disepakati kira-kira applicable nggak dengan departemen lain, sehingga tujuan dari proses itu bisa tercapai. Nah sekali lagi, kadang-kadang prosedur ini kan juga ada semacam target ya. Ketika terjadi ketidaksesuaian atau mungkin pelanggaran dari prosedur, nah ini merupakan hal-hal yang perlu dikaji sebagai media improvementnya organisasi. Jangan sampai membuat prosedur yang terlalu birokratif sehingga mempersulit departemen yang lain dan menghambat proses produksi. Nah ini juga sebenarnya tidak baik, ini problem banget buat perusahaan. Makanya buatlah prosedur yang sistematis. Ya bukan berarti tidak perlu birokrasi ya, birokrasi penting biasanya untuk level kewenangan. Yang ada hubungannya dengan penggunaan anggaran, biasanya ini birokrasinya lumayan panjang, maka boleh-boleh aja sah saja prosedur dibuat lebih rinci, lebih detail. Oke, sudah diajukan, terus kemudian direview, sudah oke juga, maka disahkan. Nah, apa saja sih yang perlu direview oleh MR atau pihak yang bertanggung jawab terhadap prosedur? Biasanya tanggal terbit ya. Tanggal terbit itu akan dilihat kapan ini akan diimplementasikan. Yang kedua adalah siapa yang membuat, karena ini adalah penanggung jawab prosedur, kemudian disahkan oleh siapa. Nah, pengesahan ini adalah orang yang bertanggung jawab jika terjadi ketidaksesuaian sistem, maka beliaulah yang memang harus ya mengundang orang-orang lain atau pihak-pihak lain yang terkait dengan SOP untuk duduk bareng lagi, merevisi dokumen yang mungkin tidak sesuai itu. Nah, terus yang selanjutnya selain nomor revisi, tanggal terbit, terus kemudian pengesahan, yang perlu dipantau juga jika terjadi pengalaman revisi sebelumnya, prosedur ini harus bisa ya mentelusuri riwayat revisinya. Biasanya ada semacam tabel ya, tabel riwayat revisi dokumen dari pertama rilis, kemudian direvisi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini yang perlu dikendalikan oleh seorang pengendali dokumen atau dokumen controller. Oke, itu terkait masalah prosedur atau instruksi kerja. Yang selanjutnya adalah terkait masalah record atau rekaman. Nah, rekaman ini sebenarnya adalah bukti dari penerapan prosedur maupun instruksi kerja. Nah, formulir-formulir ini ada juga yang kadang-kadang organisasi membuatkan nomor dokumen tertentu, terus kemudian revisinya juga dikendalikan sampai ada keterangan bahwa ini hanya beredar pada departemen tertentu. Ini boleh-boleh aja, sah saja. Nah, namun untuk record ini yang utama adalah masa simpan. Nah, masa simpan ini tujuannya apa? Untuk memastikan ya, ketika kita akan menggali informasi lagi di tahun-tahun sebelumnya, dokumen ini atau record ini masih ada atau tidak, gitu ya, rekaman ini masih disimpan atau tidak. Nah, pertanyaannya, berapa lama sebenarnya standarnya rekaman atau formulir ini kita harus simpan? Ada yang bilang kalau untuk keuangan mah kita ngikutnya ke Dirjen Pajak misalnya nanti. Ada juga yang kadang-kadang menetapkan secara internal untuk yang sifatnya keuangan ini 5 tahun minimal. Untuk yang non keuangan 2 tahun itu juga nggak jadi masalah. Atau yang ISO hanya 1 tahun, oke, nggak jadi masalah. Namun ketika sudah lewat masa simpan atau retensinya, organisasi ini bukan berarti langsung harus memusnahkan dokumennya, tapi organisasi ini setidaknya mereview dulu kira-kira masih butuh atau tidak dokumen itu. Oke, jika dokumen tersebut sudah tidak digunakan lagi, barulah kita bisa musnahkan. Nah, namun untuk metode pemusnahannya kita perlu menyesuaikan ya tata caranya dengan organisasi. Kadang ada yang dirobek pakai mesin shredder ya, atau mungkin juga dibakar, atau ada juga yang sebelum dimusnahkan dipakai dulu lembar belakangnya, boleh aja halaman di belakang. Ya, namun sekali lagi ada dokumen yang sifatnya konfidensial atau penting yang tidak boleh dibuang begitu aja oleh organisasi. Ya maka sekali lagi ada aturan mainnya yang biasanya ada berita acara lah di dalam pemusnahan dokumen itu sendiri. Oke, itulah informasi sedikit mengenai pengendalian dokumen ISO ya. Nah, kesimpulannya adalah dokumen ISO buatlah sesuai dengan peta proses bisnis perusahaan dan utamakan ya yang terkait erat dengan penerapan sistem manajemen. Sisanya boleh nanti dikendalikan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk informasi kali ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang masih menyaksikan channel-channel yang
bikin informatif, positif, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Semoga informasi ini terus bisa berlanjut, berikan nilai yang positif untuk rekan-rekan yang ada di sana. Terima kasih, salam hangat dari Esensis.